take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beat up. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe. So, kan itu terjadi kan nggak bisa buat balik kan, nggak bisa dibeli. Nama aku juga yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 30 tadi. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di sini yaitu dalam acara Parenting Class program IGRA KBB Bandung Barat. Puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dilimpahkan apa yang kita pada hari ini kita hari di sini, semoga ada dalam keadaan sehat walafiat dan ada dalam keselamatan. Begitu juga kita panjatkan puji syukur pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini yaitu pada tanggal 15 Februari tahun 2022 kita akan melaksanakan program Parenting Class, yaitu dari program IGRA Kabupaten Bandung Barat. Untuk itu mari kita baca pembukaan, diawali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada moderator Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam hari ini dimudahkan oleh Allah urusannya dan dilimpahkan keberkahan selamanya dan sehat walafiat selamanya. Amin. Sekali lagi ya, biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini, hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka menimba ilmu dari Bapak Istiqomah dari Yayasan Medina Kitab. Alhamdulillah, Ibu datang sama saya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat walafiat. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan berikutnya yang setia sampai akhir zaman ini. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Akbar yang akan memberikan ilmu kepada kita semua tentang, nanti akan yang diberikan Bapak adalah tentang inner child ya. Jadi sesuatu yang betul-betul sangat bermanfaat. Nanti di mana anak itu kadang-kadang kata Bapak tadi sedikit sekilas
anak-anak tuh pernah nyeri hati sama orang gerangit. Tapi itu tuh bisa luka yang mendalam ke depannya itu nanti bisa akan kalau mendalam tidak didamaikan akan bisa menjadi gangguan kejiwaan. Itu mungkin sekilas tadi ngobrol hanya sebentar sih ya. Jadi ini betapa penting sekali kalau ibu-ibu yang membentak anak di rumah. Insya Allah kalau untuk ibu-ibu ini Pak Insya Allah lagi lembang teh soleh dan soleh pokoknya alhamdulillah kelihatan dari wajah-wajah ibu dan wajah cantik. Insya Allah mudah-mudahan ibu menjadi wanita yang solehah yang bisa mendidik generasi yang rabbani ke depannya. Amin ya Allah. Untuk itu sangat perlu ilmu tentunya baik ilmu keagamaan, ilmu apapun termasuk ini ilmu psikologi kan yang masih kebetulan yang terima kasih Pak telah hadir yaitu namanya Bapak Kodar dari Lembaga Psikologi Medina Gempita. Mungkin beliau ini lulusan psikologi dari Unisba ya, dan sudah melintang di dunianya melalui YouTuber juga. Nanti bisa di like, nanti kalau ada itu juga ibu nanti itu ada YouTuber maka semangat ya Bu ya. Nanti kalau ada bertanya tentang keluar apapun nanti itu bisa nanti lihat di YouTube Bapak channel TV Kodar TV namanya. Alhamdulillah ya Pak, suatu Bu kebanggaan luar biasa kehadiran Bapak supaya tidak berlama-lama mungkin nanti ibu bisa belajar bertanya jawab. Mungkin akan sebaiknya akan diserahkan seluruhnya kita menimba ilmu dari Bapak Kodar. Maka Pak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. TikTok kan ya, mereka heboh. Nah biasa Bunda kalau ritual ketemu sama saya ketika saya tanya gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini, itu jawabannya selalu alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Yes yes yes. Tambah satu gerakan lagi. Iya. Sama gerakannya ya, siap ya. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes yes yes. Betul sekali. Nah, kenapa seperti itu? Karena menurut penelitian bahwasanya emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Kosong itu Tara. Maka dengan demikian Bunda diusahakan pagi-pagi kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga, tidak boleh. Karena biasa masalah ibu-ibu pagi hari itu kalau biasanya berantem sama anak-anak itu gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Ditambah suami Nabi ke sebelah. Insya Allah kiamat. Ditambah lamun ayah tetangga beli kulkas baru, insya Allah hareudang. Ya membayar lamun ninggal tetangga beli kulkas baru rada hareudang mah yang penting kalau lihat tetangga punya suami baru tau koyong deui. Maka dengan demikian Bunda di sini pas saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah, yang suka marah-marah. Nah, terapinya gampang sekali Bunda, tidak perlu datang ke psikologi, tidak perlu datang ke rumah sakit, gratis. Kenapa ya? Coba nggak apa-apa kiri kedengeran? Ya, bisa mengganggu ininya. Siap. Terapinya gampang sekali Bunda, sederhana. Bunda nggak perlu datang ke psikologi, ke rumah sakit atau ke manapun ya, cukup duduk cantik saja di rumah. Karena ternyata menurut penelitian, ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma jangan sendiri di jalan. Nanti disangka. Dan tepuk tangannya bukan kayak gini Bunda, tapi kita jari-jarinya semua ya. Nah ini itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ya.
Ditambah dengan tersenyum, itu Bunda bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Maka dengan demikian, Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum menurut penelitian bisa jadi bukan ya. Tapi bisa jadi awet muda. Jadi kalau Bunda pengen awet muda atau hilang kokolo tenana di pipinya ya, itu terkudu disablon Bunda pipinya. Apa yang merah di pipi teh? Kita sablon dari sablon. Nah, maka dari demikian Bunda kita coba tepuk tangan sambil tersenyum maka jadi 17 tahun Bunda ya. Siap? Oke, 1, 2, 3 boleh tepuk tangan yang meriah. Kan lumayan agak cerah tadi hujan angin gelap. Air pasir tadi di rumahnya. Nah, maka dari demikian Bunda, saya punya tips di sini. Kalau Bunda punya suami yang suka marah-marah, jangan ikutan marah-marah. Jadi ketika suami marah-marah tadi tepuk tangan. Kalau kita dicatat dalam dipraktekkan di sini. Nah itu ya. Karena Bunda, kenapa kita itu harus menjaga benar-benar emosi kita? Karena saya pernah melihat tayangan hitam putih yang dulu dibawakan oleh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier pernah mengundang seorang nenek yang usianya hampir 400 tahun, Bu. Dan dia punya 8 anak, anaknya itu yang paling bungsu itu udah hampir 100 tahun. Dan ketika ditanya pada waktu itu sama Deddy Corbuzier, "Nek, apa rahasianya kenapa bisa panjang umur?" Deddy ini menjawab dengan satu kalimat, "Saya tidak pernah marah seumur hidup saya." Sedangkan ibu tidak genap pegang sabar kalinya rekan budak tadi. Hanya wajar ya kita mencoba innalillahi ya. Sudah ini sampai 400 tahun usianya karena tadi dia tidak pernah marah seumur hidupnya. Maka diusahakan Bunda pagi-pagi itu kita harus tetap menjaga perasaan kita atau emosi kita supaya kita tetap bahagia 12 jam ke depan. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda, cuma sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi, tapi saya akan bahas terkait dengan inner child ya Bunda. Cuma sebelum saya mulai ke inner child, Bunda saya perkenalkan diri dulu, nama saya Pak Odan dari Biro Psikologi Madinah Kita. Kalau Bunda mau ingat sama nama saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Bunda ya. Karena alhamdulillah sebentar lagi saya ada yang mengisi tugasnya. Karena kebenaran sekali Bunda saya lahir pada tanggal 27 Ramadan. Ya, mudah-mudahan karena saya lahir di bulan Mekah hidup saya juga ikutan berkah. Dan kemudian Bunda alhamdulillah saya leader di psikologi Madinah kita untuk Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Ditambah juga alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnoterapi dan saya hipnotis di sini. Keluarin unek-uneknya saya ya. Karena di hipnoterapi itu Bunda ada hypnosmoking, jadi bagi Bunda di sini punya suami yang suka ngerokok, ada cum suaminya suka ngerokok. Ya. Banyak. Karena saya lihat sekarang para suami itu kebanyakan dari rokok kabeli ARD. Dari rokok pembelaan yang bukan dari pembajikan ayam Pepsi mati. Nah itu. Nah itu bisa diberhentikan Bunda dengan hipnosmoking. Kemudian yang kedua ada hypnoslimming, ini kesukaan ibu-ibu ya. Karena dengan hypnoslimming Bunda bisa langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga. Ada yang langsing di sini. Ya. Jadi Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari tapi tetap bagian bisa langsing itu dengan hypnoslimming. Yang mau silakan datang ke kantor Bunda 500.000 sekali pertemuan. Ada Bunda yang membuat langsung itu bukan hipnoslimmingnya tapi 500.000 aja. Nah bagi yang mau silakan datang ke kantor Bunda. Dan kemudian alhamdulillah saya juga sudah tersertifikasi body language, jadi saya bicara bahasa tubuh Bunda hari ini. Jadi saya bisa tahu mana senyum yang membawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura senyum tapi hutangnya rawan. Tapi insya Allah saya hari ini gak bukain Bunda ya. Kalau mau dibukain aja di belakang. Nah itu yang Bunda terkait dengan saya. Dan insya Allah hari ini saya akan bahas terkait inner child. Apa itu inner child Bunda? Nah kan inner itu banyak ya, ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner child ya. Kalau
inner beauty itu cantik itu dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik tubuh-tubuh nanti Bunda harusnya dengan pimpinan di corona. Kenapa seperti itu? Karena menurut teori kuantum, Bunda tahu teori kuantum? Teori kuantum itu Bunda teori pembentukan alam semesta. Menurut teori ini emosi dan perilaku manusia itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Benar gak Bunda? Jadi kalau Bunda duduk sama orang yang sok ngomong ke batu kira-kira panas atau adem Bunda? Nah ini betah belajar. Bunda ketika balik Bunda kan beres. Makanya pikiran ke suami kemana ya kalau nanti kan padahal kena emosi. Nah, kemudian kalau Bunda duduk sama orang yang baik hati, suka nolong orang, kira-kira panas atau adem Bunda? Kenapa? Karena emosi itu dia terus tidak terlihat, tapi karena bentuk emosi sendiri itu adalah sebuah gelombang Bunda. Dan menurut teori kuantum, gelombang emosi ini itu akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita Bunda. Jadi di pinggir kita itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi kita, dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini tergantung emosi yang keluar. Jadi kalau Bundanya sok ngomong ke batu, Utara Maya, Maji, jika Bunda SMA ya. Nah maka di sininya itu matanya bolotok, bibirnya berdarah, punggungnya bolong kayak sinder bolong. Nah, ya tadi sok ngomong ke batu, nah Dede. Nah kemudian yang tadinya Bunda tapi kalau Bundanya baik hati, suka nolong orang, kemudian Bundanya sok menyebut uang baik Taramaya, oke. Ayo gitu lamun ayah sok jaga nabi priok. Maka di sininya itu Bunda akan kelihatan cantik. Ya, makanya kenapa Bunda kalau Bunda bisa melihat penampakan jin itu selalu menyeramkan, nggak ada kayak Syahrini. Ya, karena jin itu dia sebuah gelombang yang hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Jadi dia nggak bisa menunggangi gelombang-gelombang orang soleh karena tidak sama gelombangnya dengan dirinya. Makanya demikian kalau Bunda cantik itu dari dalam dari luar. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda ada inner handsome. Kalau inner handsome itu biasa dikenal dengan wajah Korea hati Mekah. Jadi kalau Bunda selfie, captionnya itu wajah Korea hati Mekah. Insya Allah nominal omke. Itu sesuai artinya. Beratin caption wajah Korea hati Mekah. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda ada inner kid. Kalau inner kid itu biasa dikenal di psikologi itu dengan luka batin. Dan kenapa seperti itu Bunda? Karena hari ini banyak anak SD dan TK dia mengalami luka batin ketika kecil dan tidak tersembuhkan. Akhirnya dia tumbuh menjadi dewasa dan orang tua akhirnya dia mengalami gangguan kejiwaan. Karena hari ini mungkin Bunda banyak melihat anak ketika SD dan TK dia rajin sholat, rajin ngaji, belajarnya rajin, disuruh tidak pernah melawan. Tapi ketika SMP dia bolos sekolah, mabok, ngerokok, narkoba, hamil di luar nikah dan jamur. Masa itu jamur Bunda? Janda di bawah mari tarik-tarik, mikir jamur crispy ya. Tapi janda di bawah umur. Karena banyak hari ini anak-anak seperti itu, kita banyaklah mungkin hari ini pemandangan sudah biasa ketika kita jalan-jalan. Banyak anak SMP, SMA di rumah berangkat tapi dia nongkrong di warung kopi, bolos sekolah, ngerokok, narkoba, dan yang lain-lainnya. Kenapa banyak anak seperti itu? Karena dia ketika kecil mengalami luka batin tidak tersembuhkan, akhirnya seperti itu. Dan kira-kira apa penyebab luka batin? Yang paling pertama penyebab luka batin itu adalah korban kekerasan. Karena hari ini banyak sekali orang tua yang pengen anaknya nurut itu dengan cara sekali kau dua gaplok tilu cabut. Ayo gitu cerita udah. Jika boleh baca di najong. Karena banyak hari ini tuh Bunda anak-anak yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Pada hari ini banyak sekali anak-anak yang hari ini lebih mencintai handphone bapak dan mamahnya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri Bunda. Itu kan kalau suami Bunda pulang kerja yang paling pertama ditanyakan apanya? Dan itu adalah salah satu tanda kegagalan kita menjadi orang tua ketika anak kita lebih mencintai sampai bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Makanya wajar Bunda kemarin di Tasik ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek
tunggal tanpa sepengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak karena balalana rumahnya gede-gede. Ya, mobilnya banyak banget. Tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Kenapa seperti itu? Karena ketika kecil dia lebih mencintai, pada mamanya ketika sudah dewasa, si anak ini lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tua. Maka dengan demikian Bunda, hari ini masih banyak yang nanya ke saya, Pak Koya, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi. Padahal Bunda kita pernah melihat kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim ditalean sama Nabi Ismail, ya Ismail lalu diperintahkan oleh Tuhan untuk memelihara lehermu, tapi aku dikatakan Nabi Ismail. Ya itu perintah Tuhan, kalau anak sudah taat karena cinta, bukan karena takut Bunda, jangan disuruh sholat, jangan disuruh mati, jangan disuruh makan. Dia akan kasih ke orang tua. Dan hari ini kalau Bunda masih berpikir, kenapa saya suka sholat sama Nabi, jawabannya cuma satu, anak punya taat dan aku sudah taat. Ayahnya sudah mengirimkan. Dan kemudian yang selanjutnya Pak, bagaimana cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Bunda, cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu sederhana, bukan diberi jajan wae, bukan diberi mainan wae, bukan diberi baju bagus wae, atau diberi HP wae. Bukan itu Bunda, tapi cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu cukup dengan skin hunter. Apa itu skin hunter Bunda? Skin dan glowing, tekan mengenaju. Di pasar loh. Sudah apalah skincare ya, karena skincare paling. Tapi skin hunter di sini Bunda artinya itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini ada ceritanya Bunda, kemarin itu saya kedatangan klien, dia kelas 1 SMP, ketangkap sama BNN Badan Narkotika Nasional karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba. Kelas 1 SMP, dan kemudian diceklah IPTS-nya, ternyata anak ini negatif narkoba atau dia tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali padahal seorang pengedar. Kemudian yang kedua dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini adalah seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya semua keinginan dia selalu dipenuhi. Lantas kira-kira buat apa dong anak ini ngedarin narkoba Bunda? Cari perhatian atau cari pahala? Cari pahala atau kamu Dan karena waktu itu kami bingung kenapa anak ini ngedarin narkoba, pada akhirnya kami suruhlah si anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedarin narkobanya. Menurut ternyata yang nyuruh ngedarin narkobanya itu Bunda om orang Australia. Ya. Dan menurut keterangan orang Australia ini, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut Bunda dengan harapan supaya tahu bagaimana cara merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatkan untuk ngedarin narkoba. Kita pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara, dan akan datang sampai kesempatan. Tuh, kamu ada ingin nomornya, ayo Bunda, orang Australia aja pengen ngedarin narkoba sampai 3 bulan berturut-turut. Ini kita sama parenting mendingan aja gimana ya? Kita pengen anak kita soleh-soleh, pengen anak kita jadi dokter dan yang lainnya, kita tahu bagaimana mengarahkan anak ya. Dan saking pentingnya Bunda dan apa yang dilakukan sama orang Australia ini ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall, ternyata yang paling pertama dilakukan orang Australia ini adalah menepuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua orang Australia ini nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Lantas Bunda apa yang terjadi setelah itu? Si anak ini nangis-nangisnya, kemudian berkornya, dan dia mengungkapkan perasaannya, hanya Om yang parah saya, hanya Om yang tahu saya. Padahal si orang Australia Bunda cuma nanya, sayang kamu bahagia kan hari ini? Dia tidak minta untuk dipeluk, tidak minta anak ini nangis, tidak minta anak ini mengungkapkan perasaannya. Tapi kenapa anak ini melakukan itu semua Bunda? Dan apa yang kita lakukan ke anak kita ketika pulang sekolah? Apa yang paling pertama ditanyakan? Yang kedua ya tadi PR mana sih PR kejakan. Mudah-mudahan karena kita balik ya, lagi nolong aja tadi gimana. Kemudian yang kedua kalau di Cimahi lebih parah lagi Bunda, ketika anak pulang sekolah yang pertama ditanyakan Tupperware mama mana? Yang kedua kalau kita kehilangan Tupperware
Lah bajan gede Pak dapat Tupperware mah mahal can lunas cicilan bisa nyeun. Jadi orang tua ini. So gitu ente. Nah, sebenarnya ya orang tua ini lebih mencintai Tupperware. Ya wajar kalau anaknya tadi takkan nanti orang tuanya aja cintanya ke Tupperware. Bukan ke anaknya. Dan bayangkan Bunda kalau hari ini suami Bunda di luar sana kerja ngojek, kepanasan, kehujanan, kelaparan dengan harapan dia bisa membawa sedikit makanan dan uang ke rumah supaya bisa membahagiakan istri dan anaknya di rumah. Tapi rata-rata ketika suami pulang kerja, apa yang tadi pertama ditanyakan? Kenapa kamu datang kasih lagi? Wajar tuh Bunda langsung suami hayang kawin deui. Wajar. Karena suami hayang kawin. Ayah Bunda mungkin dia tadi di jalan dek tabrakan, mungkin dia tadi pulang dicarekan Bunda di luaran, mungkin tadi dia sampai puasa lapar, sampai pusing kepalanya masuk angin Bunda, karena dengan harapan supaya bisa bawa sedikit uang dan makanan dari rumah. Tapi ketika pulang ke rumah bukan ditanya sayang kamu bahagia hari ini. Bapak kalau nanya gitu mah negara retek. Itu ada retek. Ya. Jadi wajar lah pas nanya gitu bisa Pak. Makanya Bunda, hal pertama yang harus kita tanyakan ke suami kita dan anak kita ketika anak kita pulang sekolah atau suami pulang sekolah itu adalah saya mau bahagia nggak hari ini? Katanya sederhana, mau bikin TPN sih. Tuhan, siapa? Ya, coba Bunda, kenapa? Karena katanya sederhana, semua orang bisa mengucapkan, semua orang tahu, tapi ketika dipraktikkan sulit nyobanya. Tapi dan ketika kita membiasakan itu, insya Allah Bunda side efeknya itu sangat luar biasa terhadap anak kita. Iya. Tadi aja si orang Australia cuma nanya saya kamu bahagia nggak hari ini? Orang Australia sampai si anak ini sampai melakukan 3 hal, Bunda mengungkapin perasaan, lalu sama kita ketika anak pulang sekolah teh pengen ya anak kita cerita belajar apa sama guru ngapain dan yang lainnya. Cuma Bunda kalau ditanya ke satu kali itu nanyanya saya mau bahagia hari ini karena yang kali itu mah nanti dibutuhkan Bunda kalau orangnya jelas kan. Makanya wajar kalau suami Bunda ditanya tanya tadi ngapain kerjaan. Nah kalau itu saya mau bahagia. Dan kemudian Bunda yang kedua, tepukan pundak yang dilakukan oleh orang Australia itu bukan teknik hipnotis pun. Saya sering mempelajari tentang hipnoterapi, tidak ada cara menentukan pundak orang. Yang ada pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, titik harga diri. Kalau ketika ngobrol kita sama anak, kita sentuh bagian pundaknya, dia sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan laku. Ada semak Kulkas baru kan mau lanjut 2 minggu. Sentuh bagian pundak suaminya. Ya, dengan kulkas baru. Selalu mama ngelipin. Ya gitu ya Bunda, karena ibu-ibu mah saya lihat tahun hayatan mau. Lalu temannya itu lah kira nikah udah. Makanya berhenti paling sekali ciri. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, maka dengan demikian Bunda titik skin hanger yang paling bagus buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Itu untuk skin hanger anak laki-laki. Skin hanger buat anak perempuan itu ada di telapak tangan, pipi, punggung, perut. Ya. Kenapa seperti itu Bunda? Karena menurut penelitian anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil dia akan menjadi anak yang negatif tinggi. Ya. Makanya hari ini kalau Bunda misalkan punya tetangga julidnya luar biasa, orang ngelewat oke salah, ya orang nolong oke salah, orang ngelewat oke salah. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena mungkin kita ngelewatnya jadi untung Bunda jadi tepunten ya, atau busuk tekan tingali jadi tepunten. Jadi tapi kenapa ada orang yang banyak julid terhadap orang lain atau negatif thinking sama orang lain itu penyebabnya adalah ketika kecil dia kekurangan skin hanger.
Dan kemudian yang kedua, kenapa hari ini banyak sekali orang-orang emosional tadi sekali haut buat upload video cabuk ya. Atau misalkan kenapa anak bunda hari ini emosional luar biasa ketika pengen jajan, pengen tolong, manis, rewel, manja dan yang lainnya. Itu penyebabnya adalah kekurangan skin sentuhan nyaman di bagian kulit. Karena tadi anak yang kekurangan skin hunger di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Dan kemudian bunda, yang menyekir hunger itu yang paling bagusnya bukan ibu-ibu tapi bapak-bapak. Kenapa? Karena yang ngasuh anak itu harusnya bapaknya bukan ibunya. Kenapa seperti itu bunda? Karena anak di bawah 7 tahun itu rata-rata 100% menggunakan emosi. Makanya wajar namun yang pengen potong, rewel, nangis, manja dan lainnya. Karena ketika anak lahir dari perut bunda yang paling pertama dia lakukan apa bunda? Ayah anu minta sebab nangis bunda. Kenapa? Karena 100% dia menggunakan emosi. Sedangkan anak yang menggunakan emosi diasuh sama ibu yang kitanya 80% pakai emosi juga. Apa yang terjadi? Emosi ketemu emosi, sedih jadi sedih. Kamuruan di sama bunda. Makanya bunda wajar lah ibu-ibu ya disubur pasti dimulai masalah pakai baju, masalah jajan, masalah nasi, masalah makan. Sehingga orang berkali kenapa? Karena wajar emosi ketemu emosi jadinya kayak gitu pun. Tapi kalau anak diasuh sama bapaknya bunda, bapak-bapak itu 80% pakai logika, pakai akal. Jadi ketemu kayak apa ketemu air dia otomatis karena wajar kalau misalkan bunda ini hari ini jalan-jalan ke pasar keluar, kemudian anaknya jadi mobilan gede nangis goreng karena nangis karena lewat dulu ditambalikin dan dicilok yang sebelah kemudian pas di rumah bunda bakal jadi potong kira-kira siap dari warilas jadi ayo kita tunggu sebelah ya tapi lamun ke bapaknya deh ambil lem di lem lagi jalan lagi tuh kenapa? Karena laki-laki itu fokusnya di solusi bukan fokus di karena laki-laki itu fokusnya di logika bukan fokus di emosi. Dan anak di bawah 7 tahun anak laki-laki dan perempuan mereka itu butuh peningkatan akal dan logika supaya mereka tahu mana yang baik mana yang buruk. Supaya mereka tahu kalau minta jajan, kalau minta es krim nggak boleh terlalu banyak, kalau jajan permen nggak boleh terlalu banyak. Jadi bagaimana mereka tahu itu semua? Ya ditingkatin akalnya. Caranya kayak gimana? Skin hangat sama bapaknya. Jelas ya? Satu bapak mau mahal pak suami hati mah bang jarang pulang. Kawin deh gini ya saya. Itu jadi nafkah gitu. Nah, kenapa? Karena saking pentingnya sosok ayah bunda bagi anak kita ya, sehingga sebenarnya itu seharusnya dilakukan oleh bapaknya bukan ibunya. Dan kemudian yang selanjutnya bagi bunda di sini punya anak emosional sama hijab aktif bunda ya. Lalu tadi ketika jajan pengen tolong, ketika marah dia banting barang, kemudian jalan tiba-tiba ranting ya, kemudian nengkas sama temennya, nunjukkan temennya. Itu bukan karena pengaruh bedebut bunda atau turunan, tapi penyebab anak itu aktif sama emosional itu cuma dua. Penyebabnya cuma karena gula sama tepung. Ya, karena dia terlalu banyak mengkonsumsi susu, coklat, permen, es krim, daging, nugget, sosis, mie, roti. Yang mana yang paling bagus buat anak bunda itu adalah yang hijau-hijau bunda, karena warna hijau warna ketenangan. Jadi kalau bunda pengen jajan kok tolong bawa kangkung. Insya Allah lulus ya. Kenapa? Karena warna hijau itu warna ketenangan bunda. Makanya kenapa ada istilah orang Sunda lulus liar. Ya, karena orang Sunda mah lamun doma beukang. Habisnya suka lalapan gitu ya. Jadi ini mah karena suka makan yang hijau jadi raramang sarapan. Maka demikian anak pun sama bunda warna ketenangan itu adalah warna hijau. Maka
menurut Abraham Maslow, di pemenuhan fisiologis itu yang paling pertama yang harus diperbaiki buat anak itu adalah makanan dulu. Karena Rasulullah juga pernah mengatakan bahwa kamu itu adalah apa yang kamu makan. Jadi makanan itu berpengaruh terhadap karakter anak kita. Maka jangan sembarangan masukin makanan ke dalam perut anak kita. Dan tadi karena kalau anak terlalu banyak mengkonsumsi tepung sama gula, dia bisa hiperaktif sama emosional. Bahkan banyak hari ini anak-anak yang hiperaktif itu mengarah ke autis. Ya, atau ADHD gara-gara penyebabnya terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis. Apalagi kan kalau dulu suka ada ritual orang sudah waktu nenek ya, kalau susu itu dilanjut sama teh manis. Itu sangat tidak boleh. Makanya anak di bawah 7 tahun jangan dikasih kopi. Susu kayaknya minum kopi ngasih kopi. Karena apa? Karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap psikologis, bahkan bisa jadi ADHD atau hiperaktif mengarah ke autis. Jelas sampai sini Bunda? Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, penyebab anak luka batin itu selain korban kekerasan yaitu adalah korban bercerai. Kalau Bunda sama suami bercerai yang jadi korban siapa? Maka saya sarankan bagi Bunda di sini anu mau kawin deui ya, tolong niatkan segala sesuatunya liullah. Karena Allah supaya henteu lelah Bunda ya. Karena kalau kita niatnya misalkan menikah suami gara-gara harta, gara-gara kegantengan, gara-gara cinta, insya Allah semuanya akan mengecewakan dan akhir akan berakhir dengan bercerai. Karena kita kuat menikah sama suami berpuluh-puluh tahun bahkan sampai meninggal itu bukan karena harta, bukan karena kegantengan, bukan karena cinta, tapi karena ibadah. Jelas ya? Maka niatkan segala sesuatunya ibadah. Karena ketika Bunda bercerai yang jadi korban itu siapa? Ya sudah jelas ya, nggak perlu saya bahas. Kalau anak korban bercerai dia pasti luka batin ya gitu. Dan kemudian Bunda yang ketiga, penyebab anak luka batin itu biasanya korban bullying. Karena hari ini banyak sekali anak-anak yang dibully sama temennya, sama saudara, sama orang tua. Akhirnya dia memiliki luka batin, dan luka batin ini biasanya Bunda didapatkan bully dari orang tua. Kenapa? Karena hari ini banyak sekali orang tua membuli anaknya dengan cara membanding-bandingkan anak. Jadi Bunda sering sekali membandingkan anak si mancung, si pesek, si lurus, si keriting, si gendut, si langsing, si genghet, si modal. Bunda, walaupun menurut Bunda itu boleh, tapi menurut psikologis bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak Bunda. Makanya wajar kalau hari ini ada perang saudara antara adik kakak saling laporkan, kemudian ada anak melaporkan orang tua, kemudian kenapa hari ini banyak sekali Bunda di ujung Bandung sana ada TK sampai tawuran. Yang merasa lama udah biasa. Jadi mereka tawuran kebayar kelumpatnya segala macam. Wah, kaget gue mau waktu si Garmo nyari kalungan anaknya itu karena ini. Dan itu ternyata setelah saya teliti, setelah saya ngobrol sama pihak sekolahnya, ternyata orang tua di sana relatif lebih genggengan dan membanding. Maka dari demikian Bunda berhentilah membanding-bandingkan anak, karena ternyata itu bisa mengenalkan kebencian di dalam hati anak. Karena kalau anak dibully sama temennya Bunda, saya itu korban bully dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA, karena gigi saya paling depan itu patah luar biasa Bunda. Ya makanya saya paling males kalau ketemu hari Idul Adha. Ya kenapa? Karena sok dibully ke teman saya itu orang korbankan si Koda dan makan. Dan puncaknya Bunda kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya rame-rame sama teman saya dikuliling ke dari kelas 1 sampai kelas 3. Jatuh Bunda di pintu ini yang kayak gini. Ini 15 jahitan Bunda kepala saya. Hitamnya sampai ada sampai hari ini. Ya. Udah Pada pipis waktu itu saya hanya bisa nangis ke mama dan bilang, "Mas, saya udah nggak mau sekolah lagi. Mas, saya capek dihina Mas. Saya nggak jadi apa-apa juga nggak masalah. Saya pengen sama mama aja. Mama nggak pernah hina saya." Dan waktu itu mama saya hanya bisa nangis-nangisnya karena orang tua mana yang tega melihat anaknya dipukul, dihina, dicaci bahkan sampai berdarah seperti itu Bunda sama temennya. Dan kalau itu terjadi sama anak Bunda, kalau anak Bunda ditonyok di bawah tangannya Bunda. Ayo lebih gelut. Ya, tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu? Dia usap kepala saya dan meluk saya dan kemudian dia berkata, "Kembali dihina aku batu dan mau jadi borok dan mau masuk batu mama paling ganteng sama."
Habis itu saya hanya bisa nangis-nangis peluk mama dan mama ngucapin kepala saya, dan itulah yang membuat hari ini kalau mama masih hidup dia pengen umroh, saya akan umroh walaupun saya gak punya uang. Karena pada saat itu karena tumbuh cinta di dalam hati saya terhadap dirinya, dan dia mengajarkan terhadap saya bahwa jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, karena hari ini dia menghadapi masalah seperti itu, di masa depan dia akan jauh lebih menghadapi masalah yang lebih hebat daripada itu. Jelas sampai sini Bunda? Ya, karena Bunda, saya pernah ketemu klien di daerah Bayarenda sana, di daerah Bayarenda. Dia itu ceritanya dia curhat sama saya karena anaknya kelas 1 SD. Dia biasa kalau kelas 1 SD itu kan terlalu bangku ya, bangku, kemudian si mamanya nggak terima, akhirnya lapor polisi, yang dilaporin ke bapaknya juga SD. Akhirnya kasusnya sampai ke Mahkamah Agung. Padahal awalnya cuma rebut bang, asal betul gitu kan. Maka dengan demikian Bunda, hari ini kabayan lamun Bunda kudu ngawal satu-satu teman anak kita yang ngebully anak kita, nggak akan pernah beres Bun. Jelas ya, karena ini tata krama itu ada istilah di mana karena dipijak di sana orang dijunjung. Maksudnya apa Pak? Jadi tata krama itu Bunda menyesuaikan bagaimana kita menyesuaikan diri dengan orang lain, bagaimana anak harus bisa menghadapi orang galak, orang baik, orang kasar dan yang lainnya, supaya mereka tahu bagaimana cara menghadapi orang lain. Dan hari ini Bunda rata-rata saya melihat hasil tes psikologi yang sudah lakukan di sekolah-sekolah, hampir 95% anak-anak sekarang tidak tahu tata krama. Maksudnya tidak tahu tata krama itu mereka tidak tahu cara menghadapi orang lain. Pada akhirnya mah di rumah ceria, ya apalagi kalau di sekolah cicinan, kenapa seperti itu? Karena tadi banyak hari ini anak-anak itu hampir 90% dikurung di rumahnya. Anak itu juga bukan peliharaan, mereka main sama teman-temannya, walaupun di luar misalkan dia dikasari, dipukul, diapain sama temannya, biarkan mereka supaya mereka belajar menyelesaikan masalah sendiri. Sampai kapan kita bisa nolong anak kita? Sampai kapan bisa menyayangi anak kita? Bisa jadi kita hari ini ketawa-ketawa di sini meninggal pun nggak ada yang tahu. Umur sampai kapan? Dan kalau kita tidak mewariskan mental yang kuat terhadap anak kita tidak mewariskan tata krama yang baik terhadap anak kita, bagaimana dia mau hidup pun. Sedangkan ketika dikasarin sama temen aja dikit nangis kan sama mama. Dia juga tatakan. Maka demikian biarkan mereka, karena Bunda Pak bahkan masih jadi kasar. Mereka jadi Bunda bagaimana mereka tahu bahasa yang kasar, orang yang galak itu kayak gimana, orang baik kayak gimana, sedangkan mereka dikurung kayak gitu. Makanya biarkan mereka main di rumah. Karena tata krama itu ingat Bunda, di mana tangan dipijak, di sana langit dijunjung. Di lapang anak itu harus lari, di masjid anak itu harus diam, di sekolah anak itu harus belajar. Semua tempat dan masing-masing orang itu punya karakter masing-masing, dan kita harus bisa menyesuaikan. Ya, bertobat pada Bunda yang masih istighfar dulu. Dan anak itu butuh Bunda mereka diajarkan tata krama, bagaimana cara bergaul dengan baik sama orang. Hanya berhenti lampu. Halo. Mau ngasih tahu kamu dong. Dan kemudian yang selanjutnya Bunda, tadi efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan itu biasanya akan membuat si anak itu menjadi gangguan kejiwaan. Dan banyak hari ini orang tua yang mengalami gangguan kejiwaan, dan orang tua yang kalau sudah mengalami gangguan kejiwaan maka anaknya pun akan mengalami gangguan kejiwaan. Cuma sebelum ke gangguan kejiwaan mungkin kita games dulu sebentar ya, karena kita materinya rada arahimis ya, bahasanya bahasa Inggris. Ayo tes Bang Roti tadi di rumah spaghetti. Aduh bala-bala manggung ayah. Oke baik, gamenya sederhana sekali Bunda, nggak perlu berdiri, nggak perlu ini, cukup duduk saja. Silakan berhadapan-hadapan sama temannya. Utang udah dibayar utang. Oke, sudah ya. Baik Bunda, kita akan memainkan permainan sederhana. Ini biasanya permainannya suka dilakukan oleh orang Cina. Dan ini biasa dikenal dengan cinciripi. Ya, cuman cinciripinya Bunda saya akan ganti dengan upin dan ipin. Jadi permainan hari
Dan kemudian bundanya silahkan tempelkan tangannya sama temannya atau tunggu dulu ya. Silahkan tentukan dulu dari salah satu bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi upinnya. Saya hitung sampai 5, 4, 3, 2, 1. Jom yang jadi upin. Jom yang jadi upin. Kalau sudah, tempelkan tangannya seperti ini sama temannya kayak musalaman, tapi jangan diginiin, cukup gini aja. Ya. Nah, jadi nggak harus digini kayak salaman, tapi gini aja. Gini aja bun, jangan kayak salaman, jangan kayak salaman, gini aja. Lagi jauhin bun, nah gitu ya. Jadi nggak ditempelin gini aja. Sudah. Bunda, saya akan bercerita, nanti kalau di tengah-tengah cerita ada kata upin, maka si upin harus lepas, si ipin harus nangkep. Misalkan upinnya itu pindah, si ipinnya nangkep. Dan nanti bunda yang ketangkep itu harus maju ke depan. Jadi yang kena hukuman itu yang ketangkep sama yang kedua lungarenya dua nana. Kemana kita semuanya diurutkan sama dia dua nana jadi garis. Siap ya? Oke, diperhatikan. 1, 2, 3. Pada hari Minggu saya sedang berjalan-jalan ke Cikole. Melihat kiri dan kanan banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara itu ada warung Uncle Mutu. Di warung Uncle Mutu itu ada Artu, ada Ehsan, ada Pici. Pici mantep ya. Harusnya dalam hukuman. Mungkin masih belajar. Kalau diperhatikan ada upin dan ipin yang lain mantep ya. Mereka sedang memakan SABCD. Kemudian di sana juga ada Magnil, ada Mei, ada Susanti, ada Upin. Kemudian datanglah Bang Saleh di sana membawa hantaran. Kemudian Bang Saleh didatangi Kak Ros, Opa, Arto, Jerjis, Ipin. Lanjut ya. Sudah lanjut. Nah, gangguan kejiwaan pertama Bunda yang suka ada di orang tua itu adalah gangguan kejiwaan paranoid. Apa itu paranoid? Paranoid itu Bunda ngajenu dina pondok itu keloid. Tapi karena paranoid itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan. Kalau parnoan apa artinya Bunda? Banyak sedang karena hari ini Bunda banyak sekali orang yang takut ketika makan jengkol, takut asam urat, takut darah tinggi, belum tadi ya, suamina kerja siang. Nah, karena banyak hari ini orang tua yang mengalami gangguan paranoid atau banyak ketakutan berlebihan,
Itu penyebabnya adalah ketika kecil dia diasuh sama nenek atau kakek di atas 50 tahun. Coba sok nitipkan muda kan ini. Kenapa seperti itu Bunda? Bukan salah nenek atau kakeknya, tapi salah anu nitipkan anak. Karena anak itu titipan di Allah, Bunda dititipkan deui. Allah teh salah nitipkan gitu. Ya, Bunda yang masih suka nitipin anaknya ke neneknya. Kenapa seperti itu? Karena nenek di atas 50 tahun menurut psikologis itu fisik sama mentalnya sudah berkurang, Bunda. Sudah waktunya istirahat. Makanya kenapa kalau di sini sudah sering melihat nenek di atas 50 tahun itu jarang yang melahirkan atau hampir nggak ada karena Allah memang nyuruhnya untuk istirahat. Ini beda hitungannya Yesus anak, Bunda. Akhirnya karena fisik sama mentalnya berkurang. Jadi akhirnya wajar, gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu. Akhirnya ketika dewasa dia jadi gangguan parah. Kemudian yang kedua Bunda ada gangguan skizoid. Oh enggak ya, Jadi skizoid itu Bunda, si penderita dia memutuskan tidak mau berhubungan dengan orang lain dan biasanya paling tidak suka lamun kehajatan. Soalnya naon kantongnya kualitas. Jadi orang yang skizoidnya dia bisa biasanya memilih hidup sendiri di hutan sama ular sama harimau 2 hari digigit mati. Kenapa? Karena dia tidak mau berhubungan dengan orang lain dan ciri-ciri orang skizoid itu biasanya seorang Sunda mah beungeutna teu uyangan. Jadi maksudnya teh lempeng gitu ya. Jadi lamun dicarekan, lamun diajak seuri teh ekspresinya sama tipis. Atau kata orang Sunda mah nyawa tados gitu. Jadi lempeng kita nggak bisa tahu dia tuh lagi bahagia, sedih, nangis, kecewa dan yang lainnya karena orang skizoid itu biasanya dia punya kesulitan untuk mengekspresikan perasaan dan perilakunya, jadi sulit. Kenapa? Karena dia terbiasa hidup sendiri. Dan biasanya orang seperti ini ketika kecil korban kekerasan maka ada suatu istilah tegar kalungan ya, dan itu tegar kalungan ketika dewasanya dia akan skizoid. Kemudian yang ketiga ada gangguan skizotipal yang dimana penderita merasa dirinya punya indera keenam. Ya, makanya bagi Bunda yang suka nanya saya, Pak Kuda kenapa anak saya indigo bisa melihat makhluk halus? Terlepas dari benar atau tidak anak Bunda indigo, tapi menurut psikologi itu gangguan kejiwaan. Ya, maka dengan demikian kalau Bunda hari ini bisa ngalir yang bisa ngirim kapel ke perut orang, itu saya saranin buka JNE segera. Kirim paket mending daripada ngirim kapel. Kenapa? Karena terlepas dari benar atau tidak Bunda punya indera keenam atau bisa melihat makhluk halus, tapi ternyata menurut psikologis itu gangguan kejiwaan dinamakan dengan skizotipal dan itu harus disembuhkan. Kemudian yang selanjutnya yang keempat ini gangguan kejiwaan suka ada di bapak-bapak, yaitu gangguan kejiwaan antisosial. Antisosial itu bukan berarti orangnya tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi antisosial itu hilangnya hati nurani. Dan biasanya cenderung bengis, sekali rok, 2 gaplok, 3 cabok, 4 bacok. Ya. Kenapa hari ini mungkin Bunda viral ya begal yang dia tega membacokin golok ke punggung orang, nusukin pisau ke perut orang karena secara normalnya saya boro-boro megang nusukin pisau megangnya juga nggak kebayang. Tapi kenapa ada orang setega itu ya ngebacokin golok ke punggung orang, mungkin yang dibegal itu dia lagi ditungguin oleh istri dan anaknya di rumah. Tapi kenapa dimatikan oleh orang itu? Karena si penderita biasanya dia mengidap ini gangguan antisosial, hilangnya hati nurani. Jadi dia tidak peduli orang ini mati, kesakitan, berdarah dan lainnya. Jelas ya? Dan perbedaannya Bunda dari ini tuh sama kayak psikopat ya, sama-sama sadis. Cuman perbedaannya kalau psikopat orangnya lama, jadi nggak kelihatan Bunda orangnya lama, baik hati, suka nolong orang. Nah, sok aja kaliwet. Tapi di rumah dia koleksi kepala orang. Jadi orang psikopat itu sama-sama sadis ya, tapi perbedaannya kalau psikopat wajahnya itu nggak kelihatan bengis, tapi kalau antisosial kan bengis ya. Kadang-kadang lah menjadi kaliwat. Masih yang di kulitnya kepala orang. Nah, kenapa? Karena itu perbedaannya antara psikopat sama antisosial itu sama-sama sadis, tapi perbedaan dari raut muka. Kalau antisosial itu memang dari raut muka sudah kelihatan bengis ya dan galak. Dan kemudian ini gangguan kejiwaannya suka ada di ibu-ibu Bunda. Yang selanjutnya itu adalah gangguan kejiwaan histrionik.
Histrionik itu si penderita cenderung cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor. Hello, bucin bericak buling. Kamu ngangepaskan boborelakan teh dengan budaya beling-beling. Lamun ngangedehal teh anu emas jadi mesa kali ceuri. Nah, Bunda, orang histrionik itu biasanya cenderung cari perhatian dengan cara berpenampilan glamor dan sederhananya biasanya orang histrionik itu suka berpenampilan serasi dari dulu sampai sepatu sama. Salah kostum. Kenapa seperti itu Bunda? Karena warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh kita untuk psikologis itu adalah warna dikombinasi. Kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Dan Bunda kapasan dengan kenapa seperti itu Bunda? Karena warna yang pakaian yang paling bagus itu adalah tiga warna dikombinasi pun. Ya, kenapa? Karena warna itu ada artinya. Di sini ada warna ungu, itu adalah warna jomblo. Bukan Bunda, ungu itu warna religius ya, bukan terong-terongan. Karena warna ungu itu adalah warna religius. Kemudian di kening di sini ada warna biru dokter. Mana biru dokter suaranya? Warna biru dokter itu adalah warna ketelitian. Bunda biasanya orangnya hemat sedikit. Kenapa Bunda? Karena biasanya lamun ngalewetnya dapat mau udah 50.000, 5.000. Dari dahar tang lobana. Ya karena warna biru dokter memang warna ketelitian Bunda, dari A sampai Z dipersiapkan dengan baik. Cuma karena saking telitinya tadi jadi hemat untuk teliti. Kemudian yang selanjutnya Bunda di tenggorokan di sini ada warna kuning. Mana kuning suaranya? Kuning. Ya, warna kuning itu warna kambang ya. Bukan Bunda ya. Silakan minum dulu. Ya, jadi warna kuning itu Bunda warna kecerdasan rasional, itu terletak di tenggorokan. Biasanya warna kuning itu membuat kita bawel. Ya. Jadi lamun ngagosip wae baru kelobatin bawel. Kemudian di dada di sini ada warna hijau, yaitu tadi warna ketenangan. Kemudian di perut di sini ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang Bunda ada warna merah, mana ya suaranya? Nah, merah itu Bunda warna semangat, juga warna seksual. Dan makanya saya suka mewanti-wanti sama bunda-bunda di sini, lamun suaminya tong loba teh bere baju warna beureum. Soalnya sok jadi eta gitu. Sok jadi centil ka awewe. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena saya banyak melihat anak di bawah 7 tahun hari ini banyak yang syahwat seksualnya meningkat, sudah tahu pacaran, sudah tahu mana yang cantik dan jelek, dan yang paling gak habis pikir itu orang tuanya terus bebesanan. Ayah bebesanan di dia, sih Bunda masih bocil. Kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata biasanya si anaknya terlalu banyak memakai baju warna merah. Yang kedua, itu biasanya karena si anak masih tidur sama mama dan bapaknya di atas 2 tahun. Cum? No, masih semuanya. Kenapa anak itu tidak boleh tidur sama mama dan bapaknya di atas 2 tahun? Karena Bunda, ketika mata anak melek, si otaknya selalu aktif dan otak ini mampu merekam kejadian ada di sekelilingnya. Siapa begitu? Megan minum. Ya, maka dengan demikian Bunda, kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual dengan suami itu tidak boleh di pinggir anak, karena itu bisa direkam oleh anak Bunda. Terus yang minum. Makanya Bunda biasa bagaimana anak boleh disilakan. Tapi nggak boleh duduk. Di jamban lagi silahkan. Kemudian namun sampai tak kaya di anak nak teras kamera. Kamera selengit nasi. Kenapa Bunda? Karena ketika anak tidur matanya memerem, otaknya selalu
tapi tadi ini mampu mereka kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi lalu bunda terlakukan sakit dong. Itu tadi mereka mulai otak anak. Kayak di sini timah rangkap karena yang mereka itu bukan mata tapi otaknya, dan ini otaknya tajam sekali. Ya, kadang-kadang cobalah yang masih mau melakukan hubungan seksual di pinggir anak benar bertobat. Pada pemahat di kamari kosong, baik tugas mah. Harus pemahat beda nges. Itu bunda ya. Nah itu ternyata bunda mungkin hari ini banyak sekali anak-anak di luar nih pada tadi jaga 5 umur, bukan karena tontonan, bukan karena pergaulan, tapi karena mungkin mereka sering mereka kejadian hubungan seksual bunda. Ada ini mah. Nah, kemudian yang selanjutnya bunda yang ketiga yang meningkatkan salwa seksual anak itu adalah punya kebiasaan tertentu sebelum tidur. Jadi banyak hari ini anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang rambut mama, sikut mama, telinga mama, ketiak mama, nenek, selimut dan yang lainnya. Nah, dan ternyata itu bisa meningkatkan syahwat seksual anak. Nah, makanya itu paling kena anak ada yang nggak bisa tidur lah, untuk pegang ketek mamana. Sekurang mah tenang nggak bau-baunya, malah mengesang langsung. Banyak anak-anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang sikut dan rambut mama, itu banyak. Dan ternyata itu kalau dibiarkan bisa meningkatkan syahwat seksual dari anaknya. Anak ini kemana tuh? Nah, kemudian yang selanjutnya bunda ada warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan, dan kemudian ada warna hitam, abu, coklat, putih, dan itu ternyata warna-warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kain ihram kita ketika hajian dan umroh itu warna putih sama hitam, karena putih itu bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Karena kalau sudah ihram dan hajian, pakaian itu tidak ada si kaya, si miskin, si mobil banyak dan si rumah gede, tapi semuanya sama. Mau kaya mau miskin memakai 2 helai baju warna putih, karena itu bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Maka saya suka sarankan kalau bunda menuju akhir bulan itu bajunya serba putih. Ya, tandanya menyerah dengan keadaan. Nah, kemudian yang selanjutnya bunda yang paling berbahaya dari orang histrionik selain dia berpenampilan glamor itu adalah biasanya orang histrionik itu cenderung suka membesar-besarkan masalah sepele. Nah, jadi suka racun bunda di lingkungan karena batur tekunan naon mana nama kasurupan sorangan. Jadi batur mah kamana mana kamana sorangan. Kenapa? Karena dia biasanya orang histrionik. Ayo begitu. Langsung ingat kacu eta. Kemudian bunda yang kedua, yang selanjutnya itu masih ada di ibu-ibu gangguan kejiwaannya, yaitu gangguan kejiwaan narsistik. Nah, narsistik di sini bukan anu sok tiktokan dan selfiean, tapi anu narsistik itu dia si penderita menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya atau geng-gengan, bun. Makanya berhentilah geng-gengan, karena sok kayak gini anu malimurnya di luar, nangis kadang di luar, gitu kemana-mana ya. Karena sok kayak ibu-ibu mah lamun ngaliwat oyong jeung Cikiro kadang kira kalau tambah pengen nyuncil Siti karena Siti mah gelis mereka bawakan gelis ya. Ada yang kayak gitu bunda, dan itu ternyata bisa membuat si orang itu menjadi gangguan narsistik. Makanya diusahakan dan disarankan bunda kalau menambah seragam itu saya rekomendasi jangan ada seragam kelas A dan jangan ada seragam kelas B, karena itu bisa membuat si anak gangguan narsistik. Samain aja karena kita satu TK satu sekolah, jadi buatlah anak itu tidak geng-gengan ya, karena itu bisa membuat anak narsistik. Dan kemudian yang selanjutnya bunda ada gangguan amioden, dan ini juga masih ada di ibu-ibu, karena hari ini tuh banyak sekali bunda ibu-ibu yang tega dan rela meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacar. Berhubungan ya. Banyak yang kayak gitu bunda, karena ingat kalau laki-laki itu tertarik lewat tatapan mata, tapi perempuan itu tertariknya lewat obrolan. Makanya tong Facebookan, tong WA-an ya berlebihan. Kenapa? Karena perempuan kalau sudah nyambung ngobrol maka sok bobo. Maka diusahakan kayak tos uing tidieu tong curhat jeung abdi bisi bobo.
Karena hal seperti itu karena perempuan mah kalau nyambung ngobrol ya itu biasanya suka connect perasaannya dan itu biasanya suka timbul perasaan-perasaan walaupun dia sudah punya suami, sudah punya anak dan punya keluarga. Dan itu banyak bunda hari ini kasusnya yang seperti itu. Maka dan demikian banyak kan kasusnya dari Facebook, dari WA, cuma dari Instagram yang cuma tadinya chat-chatnya jelas akhirnya kabur. Dan walaupun secara finansial misalkan suaminya itu lebih kaya dibanding pacarnya, tapi kalau sudah nyaman perempuannya beda lagi ya, jelas. Dan itu gangguannya adalah apioden. Coba saya lihat apakah ada potensi. Nah kemudian yang selanjutnya bunda ada dependent. Kalau dependent itu sebaliknya dari apioden, orangnya tidak butuh sama orang lainnya tinggi. Jadi orang dependent mah egoisnya luar biasa ya. Dan kemudian yang paling berbahaya itu adalah orang obsesif kompulsif yang dimana dia perfeksionis, sedangkan apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan rata-rata orang perfeksionis itu suka berakhir dengan bunuh diri. Kenapa? Karena kita tidak bisa bunda setiap apa yang kita inginkan dan apa yang kita pikirkan itu bisa terjadi. Karena 2 tambah 2 bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 1, bahkan bisa jadi 0. Kenapa? Karena rumus Allah itu berbeda sama rumus matematika. Sedangkan orang perfeksionis dia selalu memakai rumus matematika ya otomatis pasti stres. Nah makanya bunda dulu saya punya teman dia baru nikah 2 minggu, orangnya baiknya luar biasa, kemudian ramahnya luar biasa, suka menolong orang, tapi ketika dia menikah 2 minggu gantung diri di kamar. Itu bunda karena mungkin di pikiran dia ketika beres menikah itu kayak dunia belum begitu jalan-jalan juga Korea ke hotelnya karena orang Korea mah sok lah meninggalin drakor ya sehingga nonton gawe tapi duitnya lo bawa mau di restoran ya kemana-mana doang tak apa tuh lamun beak gas juga pernah meramai sama majikan ya lamun beak beas juga pernah meramai sama majikan. Maka dengan demikian bunda hidup itu kita harus jangan pernah menggantungkan harapan pada manusia, karena kalau kita menggantungkan harapan sama suami, sama anak, sama orang tua, buktinya loba suami mah akhirnya bisa kawin deui, anak loba anu ngalaporkeun kolotna, kemudian kita bergantung sama orang tua loba ayeuna menantu sama mertua hareureuh hidup pika luar biasa ya. Namun lebih kita beres-beres anu kitu tuh dia. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita diajarkan oleh Allah supaya tidak bergantung sama manusia, tapi bergantung itu sama siapa? Sama Allah. Karena kalau kita bergantung sama manusia, insya Allah pasti berakhir kecewa. Ya, tapi kalau kita bergantung sama Allah, insya Allah tidak akan pernah mengecewakan dan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Maka dari itu, bukan tidak boleh kita mencintai suami, anak dan keluarga kita, tapi cintailah mereka karena Allah. Supaya apapun yang terjadi kita balikan ini kepada Allah sehingga hati kita tetap bahagia karena Allah bidzikrillah tasma'innul qulub, bahwa dengan hanya mengingat Allah maka kita akan cukup sekian bunda. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ya silakan. Silakan ya kalau saya boleh semangat ya. Kita dulu ya, ada beberapa orang yang akan bertanya, coba mungkin sesi pertama kasih 3 orang dulu ya. Nah, 3 orang itu bertanya dulu ya, silahkan. Ini kalau ada yang kadang begitu ya, kadang enggak. Dibully sama orang lain atau sama orang yang lebih dewasa atau orang tua. Jadi kan kalau di masyarakat yang terjadi sebenarnya adalah banyak dibully sama orang tua, misalkan kayak yang kalian di bulan satu kan banyaknya yang terjadi dan tindakan apa yang paling tepat kita sebagai orang tua baik anak kita. Pertanyaan yang kedua, gimana sikap kita ketika dihadapkan sama 2 anak, mungkin ada 2 anak usianya yang berbeda, memanage emosi kita terhadap anak juga lebih gimana kalau ketika anak
Jawab dulu ya. Baik, yang kali pertama bagaimana Pak kalau anak kita dibully sama orang lain kemudian sudah terlanjur misalkan ya, apa yang harus kita lakukan? Yang kali pertama Bunda, mindset dulu ya, yang harus kita lakukan adalah ketika Bunda misalkan berjalan di atas kerikil, otomatis kalau kita berjalan di atas kerikil yang tajam, kaki kita akan luka, betul nggak? Ya, supaya kaki kita nggak luka ketika kita berjalan di kerikil, apa yang harus kita lakukan? Pakai sepatu dan pakai sendal. Daripada misalkan kita ngebersihin satu-satu kerikilnya susah, banyak, dan kita tidak bisa menghindarinya, maka yang harus kita lakukan adalah pakai sendal dan sepatu supaya kita tetap bisa berjalan dan kaki kita bisa sembuh, ya tidak luka. Begitupun anak kita. Jadi bagaimana Pak supaya anak kita tahan kuat ketika anak dibully sama orang lain dan yang lainnya, misalkan tadi dari bentuk fisik lah, dari kemampuan kecerdasan lah dan yang lainnya, atau dari segi finansial dan yang lainnya, karena bully itu banyak ya Bunda, ada bully verbal, bully fisik, bully sosial, dan banyak lagi. Karena banyak orang yang kena bully gara-gara status sosialnya, misalkan ekonominya, status pendidikannya, dia pintar sama enggaknya, kemudian dari bentuk fisiknya gitu, banyak. Nah itu ya, yang harus kita lakukan berarti yang paling pertama Bunda, kita tidak bisa menghalau orang lain untuk tidak ngebully anak kita, bener gak? Ya karena kalau kita menghalau orang lain untuk tidak atau supaya tidak membully anak kita, sampai kapan? Kita masa mau datang satu-satu rumah teman anak kita, dan kalau kita datangi masa anak kita nggak mau main sama temennya gitu kan, kita tetap harus main sama orang lain. Nah maka demikian yang harus kita lakukan, daripada menyingkirkan kerikilnya malah nanti jadi luka tangan kita dan yang lainnya, maka lebih baik pakai sepatu ya anak kita, supaya anak kita tetap bisa berjalan tapi kerikilnya tanpa harus disingkirkan. Maksudnya apa? Kita nggak harus menghalau bulinya satu-satu, tapi kuatkan mental anak kita sehingga jadi bully seperti apa pun yang terjadi sama anak kita, dia tetap bisa kuat dan bisa menghadapinya. Kayak saya tuh benar, tadi kan sudah saya jelaskan, saya bully luar biasa dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA. Pada waktu itu bapak saya nggak punya uang untuk menambah gigi saya paling depan. Akhirnya saya harus menahan penderitaan selama kurang lebih 9 tahun Bunda, dibully sama teman-teman saya. Alhamdulillah saya bisa lancar ngomong di hadapan Bunda, bisa jadi seperti ini. Kenapa? Karena ada kedua orang tua yang menguatkan di luar sana. Bahkan Bunda bisa cek rekor saya di sekolah, saya nggak pernah bolos sekolah. Satu hari pun kajian tri saya mah walaupun dihina di sekolah, tapi saya nggak pernah bolos sekolah. Walaupun satu hari Bunda, walaupun saya lagi sakit, saya mending ngangkat ke sekolah daripada saya harus bolos sekolah. Jelas ya? Dan waktu itu saya banyak sekali teman-teman saya Bunda, ketika SMP itu pergaulan saya itu luar biasa. Tongkrongan minuman keras, mabok dan yang lain itu sudah jadi kebiasaan. Kalau nongkrong itu harus ada minuman keras. Itu waktu pas SMP Bunda. Tapi alhamdulillah saya sumpah demi Allah tidak ada satu tetes pun yang masuk ke dalam tubuh saya ini. Kenapa? Karena mama mengizinkan saya hadir sholat. Dan ternyata saya teliti lagi sekarang, kita sholat datang pas saya komentar bahwasanya ternyata sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan fahsyat dan munkar. Luar biasa. Maka dengan demikian seperti itu yang kita tumbuhkan ke anak kita. Kita coba tumbuhkan di dalam hati anak kita supaya mereka perhatian terhadap sholat, supaya ada benteng di dalam hatinya antara hak dan batil, antara kebenaran dan keburukan gitu ya. Supaya apapun keburukan yang dia timbul, misalkan tadi ada orang yang ngajak mabuk, ada orang yang ngajak zina, ada orang yang ngajak ngerokok dan yang lainnya, dia tidak ingin. Bahkan sampai sekarang boro-boro mabuk, kita ngerokok aja enggak saya mah. Padahal pengurangan ketika saya luar biasa. Nah itu yang harus kita tumbuhkan di dalam hati anak. Dan kemudian yang selanjutnya tadi yang paling menguatkan saya itu adalah kata-kata sederhana dari mama saya tadi. Kembali dihinakan dan mual borok, kumaha cepat oke, kamu paling ganteng sama masalah. Itu yang membuat saya hari ini sampai bisa bertahan, sampai bisa sampai hari ini. Makanya hal-hal seperti itu, penumbuhan mental, pengembangan mental itu menjadi hal yang paling vital supaya anak kita supaya bisa menghadapi ala lingkungan bully dan yang lain-lainnya. Bagaimana Pak cara menumbuhkan mental? Banyak Bunda aspek mental yang harus kita tumbuhkan di anak. Ada emosi, ada kepekaan perasaan, ada tata krama, ada kepercayaan dirian, kemandirian, terus kemudian ada fair play itu bagaimana si anaknya bisa menerima kemenangan dan kekalahan gitu ya.
Dan itu adalah aspek-aspek yang harus dicapai ketika anak kita supaya memiliki mental yang kuat. Gitu ya. Karena kita tadi tidak bisa menghalau misalkan saudara kita supaya nggak membuli anak kita, membawa tetangga kita supaya nggak membuli anak kita, teman anak kita supaya nggak membuli anak kita, itu sulit, nggak akan pernah bisa. Yang bisa kita lakukan adalah membuat kekebalan tubuh di anak kita. Jelas ya? Ya kayak hari ini aja kan COVID dia sulit ya kita halau dan yang lainnya, berarti kita bukannya harus menghalau COVID karena sulit gitu ya kita menghalau COVID-nya karena saking banyak, tapi yang harus kita lakukan adalah menjaga kekebalan tubuh kita, pikiran positif, nutrisi yang bagus supaya pas COVID datang kita tetap kuat. Betul nggak benar? Dan kemudian yang selanjutnya tadi apa pertanyaannya saya jadi lupa. Yang kedua gimana cara kita mencari dan ibu-ibu yang sama di atas diharapkan sama doa biar perkataan kita ekstra bisa tidak melukai dan ketika yang paling pertama Bunda, yang harus kita lakukan, kita harus paham bahwa ikan tidak bisa berlari, kuda tidak bisa berenang. Betul nggak? Jadi kuda itu